Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya jangan pernah berhenti nasihat buat kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah. Terlebih Allah sudah memberikan, masih menetapkan iman dan Islam ada pada kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ayat yang senantiasa kita ulang dan kita ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi wahai manusia, ya kalian itu janganlah mati, jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam, bukan dalam keadaan banyak meninggalkan harta, tidak, bukan dalam keadaan apa yang kalian cita-citakan sudah terwujud, sudah tercapai, tidak, bukan dalam keadaan anak cucu kalian semuanya sudah sukses, semuanya sudah kerjanya sudah mapan, punya rumah, kendaraan masing-masing, bukan. Tapi bahasanya kalau kita renungkan, tadabburi, seakan-akan Allah itu pengen ngomong sama kita, kalau kamu belum baik Islamnya, jangan mati dah, jangan mati. Karena kalau nggak bawa Islam, apa yang mau diandalin gitu loh, apa yang mau diandalin. Adapun keluarga kita, anak cucu kita, yaitu urusan Allah, itu urusan Allah. Jadi sekali lagi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam, yang keislamannya baik, ya, karena kita dapati juga terkadang seseorang itu mengaku sebagai seorang muslim tapi keislamannya enggak baik, ya, keislamannya enggak baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan ini tidak akan lepas dari dua hal. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ayah sabul insana ayyutraka sudah.
Apakah manusia itu mengira ketika mereka diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Jadi setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ya, terserah mau buat apa, mau apa yang dilakukan, mau taat, mau enggak, mau muslim, mau kafir, mau sholat, mau enggak, sudah. Nah, hal tersebut tidak mungkin. Sekali lagi kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia setelah mereka diciptakan itu dibiarkan saja? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Maka di kehidupan ini, agar baik perjalanan kehidupan hingga sampai di akhirat kelak, Allah tetapkan ada perintah, ada larangan. Ada perintah, ada larangan. Yang harapannya perintah ini dijalankan, dilakukan oleh hamba-hambanya, dan harapannya larangan ini ditinggalkan, dijauhi. Sekali lagi tujuannya agar tercapai kebaikan kehidupan di dunia terlebih di akhirat. Karena sebagaimana tabiat manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami beri nih masing-masing manusia, kami ilhamkan kepada manusia al-fujur, sifatnya tidak baik. Jadi potensi manusia itu punya sifat yang tidak baik. Wa taqwaha, dan juga punya sifat yang baik, yang bertakwa. Jadi masing-masing manusia ini punya sifat, potensi, karakter baik. Begitupun juga sebaliknya ya. Begitupun juga sebaliknya. Bahkan terkadang kalau manusia itu sudah keluar sifat buruknya, ada istilah lebih kejam, lebih buruk dibandingkan dengan hewan. Tapi sebaliknya, ketika mereka benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan mengalahkan para malaikat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oleh karena itu ada perintah, ada larangan ya. Dan hal yang pertama kali, yang paling utama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini adalah sebagaimana kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Sehingga kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu ketika berdakwah di kota Mekah, di kota Madinah, selama 10 tahun yang beliau tekankan adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, mentauhidkan Allah, dan seterusnya. Adapun syariat sholat itu belum turun, perintah sholat itu belum turun, perintah puasa belum turun, belum ada. Tapi bagaimana seorang hamba itu benar-benar yakin dia ada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beribadah hanya untuk Allah, yang mengatur alam semesta Allah, yang menakdirkan baik ataupun buruk Allah. Apa yang ia perbuat Allah melihat, Allah mengetahui, sudah tertancap di dalam hati, ya nggak susah lagi. Karena Allah yang mengatur alam yang semesta, Allah maha bijaksana, Allah maha mengetahui, Allah yang terbaik, Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Ya sudah, datang perintah, oh ini siapa yang merintah? Allah. Sudah. Layaknya seseorang atasan yang pengalamannya sudah banyak, yang dia juga punya kapabilitas, kemampuan. Siapa yang perintah? Atasan. Ya sudah, baik sangka sama atasan, karena pengalamannya sudah banyak. Apalagi kalau yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melarang kok nggak boleh? Ya atasan. Ya sudah, mau gimana lagi? Apalagi kalau yang melarang adalah Allah Subhanahu wa taala, yang seluruh alam semesta ini
bergantung kepada Allah. Nah, sekali lagi keutamaan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah juga sudah kita sampaikan di antaranya di pertemuan sebelumnya, bahwa bahkan seseorang itu bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung aja nyelonong masuk surga, nggak dihisab, nggak diazab, nggak dihisab apalagi diazab, karena mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena ini perintah yang paling utama, yang ganjarannya juga paling besar, maka berarti dia ada kebalikan. Maka berarti ada kebalikannya. Nah, ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak, kita akan berusaha untuk merenungi beberapa ayat yang menunjukkan akan bahayanya kebalikan dari mengesahkan Allah, yaitu mensekutukan Allah, berbuat syirik. Berbuat syirik, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesuatu tersebut semestinya menjadi haknya Allah semata, kemudian hak tersebut kita pindahkan kepada yang lainnya. Jadi hakikat berbuat syirik itu bukan nggak percaya Tuhan, bukan nggak percaya Allah, bukan nggak beribadah kepada Allah, bukan. Ya, kalau nggak percaya Tuhan itu ateis. Dan juga bukan orang yang tidak sama sekali beribadah kepada Allah, bukan. Bisa jadi dia sholat untuk Allah, dia berdoa kepada Allah, dia puasa untuk Allah, setiap saat umroh, setiap tahun haji karena Allah. Tetapi tatkala menyembelih hewan kurban, niatnya bukan untuk Allah, terjatuh kepada kesyirikan. Karena apa? Karena penyembelihan hewan kurban tersebut semestinya hanya untuk Allah, bukan kepada selain Allah. Jadi di satu sisi dia percaya kepada Allah, di sisi yang lain dia menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Ada sebagian manusia yang membuat tandingan-tandingan untuk Allah, membuat tandingan-tandingan dari selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Kecintaan mereka terhadap tandingan-tandingan Allah tadi, ya, sebagaimana mereka menyamakan cinta yang semestinya hanya untuk Allah, kemudian dibagi cinta tersebut. Yang semestinya meminta berdoa hanya kepada Allah, mereka meminta berdoa kepada selain Allah. Dan kita dapati, ya, terkadang seseorang berdoa meminta di pohon, menganggap hewan sebagai Tuhan, seperti orang-orang Yahudi menuhankan Uzair, orang-orang Nasrani menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Ada juga yang menyembah matahari. Ini sebagai bentuk-bentuk kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, yang semestinya menjadi hak Allah kemudian diperuntukkan kepada selain Allah. Dan ingat, dosa kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar. Nah, di antara bahayanya yang pertama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 48. Dalam surat An-Nisa ayat 48. Seseorang itu ya, dia berusaha untuk jauh dari berbagai macam kemaksiatan dan dosa, karena wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum, kata Allah dalam surat Surah itu. Tidaklah musibah, malapetaka, bencana, ya, kebinasaan, kegalauan, tidak khusyuk dalam beribadah, malas melaksanakan ketaatan, itu semuanya dikarenakan kemaksiatan, itu semua dikarenakan dosa, ya. Tidak adanya ketenangan, tidak adanya ketentraman, ya. Itu semua dikarenakan dosa. Nah, semestinya bagaimana berusaha untuk terus menjauhi dosa-dosa. Dosa yang terbesar mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahayanya yang pertama diantaranya
Innallaha dalam surah Al-Anfal ayat 48 tadi, dalam surah An-Nisa ayat 48 tadi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa mensekutukan Allah. Ini bahayanya dosa melakukan kesyirikan. Ya, sekali lagi, dosa melakukan kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Para hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa itu yang pertama ada dosa kecil. Dosa kecil ini dia bisa terhapuskan dengan ketaatan yang dilakukan. Dengan ketaatan dilakukan. Masih suka melihat aurat perempuan, baik secara langsung ataupun di medsos, ini dosa. Tapi dosa kecil yang semoga dengan ketaatan ibadah yang kita lakukan, sholat kita, sedekah kita, puasa kita, dia terhapuskan. Dosa kecil. Yang kedua jenisnya dosa besar, mencuri, atau mungkin kalau kaitannya ya dengan Allah Subhanahu wa taala yang berdusta, mencuri, wa na'udzubillah, berzina, ini dosa-dosa besar. Tapi dosa besar ini ya, dosa besar ini para ulama menjelaskan di akhirat kelak masih tetap di bawah kehendak Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya terserah Allah. Kalau seandainya dia diampuni oleh Allah, ya berarti diampuni. Kalau seandainya dia tidak diampuni oleh Allah, ya tidak diampuni, mampir dulu ke neraka mungkin. Kalau dosa kecil tadi bisa terhapuskan dengan ibadah-ibadah. Kalau dosa besar di bawah kehendak Allah. Walaupun dia tidak bertobat, Ustaz. Iya, walaupun dia tidak bertobat. Karena kalau bertobat, jangankan dosa kecil, jangankan dosa besar, dosa syirik pun diampuni. Nah, ini kalau dia tidak bertobat. Tidak bertobat dari dosa kecil misalnya tadi. Kalau janjian suka telat, nggak minta maaf lagi. Nah, ini dosa kecil ini ya. Dosa kecil ya. Nah, semoga bisa dihapuskan dengan kebaikan. Dosa besar nggak taubat juga ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa syirik tadi mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak bertaubat tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau meninggal, ya berarti kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada pilihan lain kecuali ke dalam neraka-Nya Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau tidak bertobat. Adapun kalau bertobat dengan taubat yang sebenarnya, ya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, dalam surah Az-Zumar. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, sebanyak apapun dosa kalian, ingat sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Taubat. Jadi sekali lagi, kalau seseorang itu pernah melakukan kesyirikan, terjatuh kepada kesyirikan ya, dulu masih suka pergi ke dukun misalnya ya, taubat ya. Karena kalau tidak bertaubat meninggal dunia, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya tidak akan diampuni oleh Allah, dipastikan masuk ke dalam neraka. Ini bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua ya, dalam surat Az-Zumar ayat 65. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika walladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Dalam surat Az-Zumar ayat 65. Dan sungguh wahai Muhammad Rasulullah, kami wahyukan kepadamu dan juga orang-orang sebelummu, walaqad uhiya ilaika walladzina min qablika,
kepadamu dan orang-orang sebelumnya, lain asyrakta. Ini yang diajak bicara, seakan-akan bahkan bahasanya yang diancam oleh Rasul, yang diancam oleh Allah adalah Rasulullah. Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau melakukan kesyirikan, menduakan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amalu. Seluruh amalanmu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amalanmu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau terjatuh kepada kesyirikan, melakukan syirik-syirik besar. Misalnya seseorang ya, punya usia 100 tahun satu hari. 100 tahun satu hari ya. Dalam 100 tahun itu katakanlah dia tidak pernah melakukan kemaksiatan sama sekali. Walaupun gak ada manusia, tapi katakanlah demikian. Senantiasa beribadah, melaksanakan ketaatan ya, menjaga sholat, menjaga puasanya, menjaga sedekahnya ya. Setiap saat umroh, setiap tahun haji, melakukan banyak kebaikan di mana-mana selama 100 tahun. Usianya tadi 101 hari. 100 tahun 1 hari. Terakhir 1 harinya dia melakukan dosa syirik. Meminta kepada selain Allah, menyembelih hewan diberikan kepada penghuni pepohonan misalnya. Kemudian dia meninggal dunia, maka seluruh amalan yang pernah dilakukan tadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya parahnya dosa kesyirikan ya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Wahai Muhammad, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika engkau melakukan kesyirikan, maka hapuslah seluruh amalanmu. Dan ayat ini pun juga semakna dengan surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka lenyaplah dari mereka amalan-amalan yang telah dikerjakan. Enggak dianggap oleh Allah. Enggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau yang pertama tadi dosa syirik tidak akan diampuni. Kemudian juga amalan-amalan yang dilakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang mau kita andalkan dari kehidupan kalau demikian ya? Apa modal kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang enggak ada. Sudah diponis sudah masuk neraka. Di bahaya yang ketiganya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 72. Ini bahaya yang ketiga. Dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan, siapapun ia, yang ia melakukan kesyirikan, meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah ya. Kemudian juga seakan-akan mengetahui perkara-perkara yang gaib. Innahu man yusyrik billah, siapapun yang ia melakukan kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah haramkan surga bagi dirinya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sekali lagi dalam surat Al-Maidah, sesungguhnya orang yang mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah haramkan surga baginya, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa ma lizzalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Berbuat
kezaliman. Sehingga berarti benar-benar tidak ada harapan, tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan, mensekutukan Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis-jenis macam-macam kesyirikan itu ya macam-macam ya. Tugas kita untuk mempelajarinya, tugas kita untuk mengetahuinya ya. Karena terkadang masih kita dapati ya, orang minta kepada kuburan, minta kepada penghuni pohon ya, bersekutu dengan para jin ya, dan seterusnya ya. Bahkan ya kadang bersekutu kadang ya, sehingga akhirnya ada tumbal yang diserahkan ya, yang dikorbankan. Ini semua bentuk kesyirikan, melakukan sihir ya, bentuk-bentuk kesyirikan. Yang keempat, yang terakhir mungkin yang bisa kita sampaikan adalah karena sudah tidak ada harapan, dosa tidak diampuni, amalan semuanya dihapuskan, diharamkan masuk surga, maka yang terakhir kekal di dalam neraka. Ayatnya mana? Ayatnya mungkin kita sudah hafal dalam surat Al-Bayyinah, ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi, Nasrani, wal musyrikin. Kafir, musyrik dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kafir memang dari lahir dia kafir, bukan beragama Islam. Tapi orang yang musyrik, wal musyrikin, Islam itu agama, ajaran, sifat. Orangnya muslim. Orangnya muslim. Ya. Jadi subjeknya disebut muslim. Syirik itu perbuatan, sifat. Orangnya disebut musyrik. Orangnya disebut musyrik. Nifak itu sifat perbuatan. Orangnya disebut munafik. Pelakunya disebut munafik. Di ayat yang ke-6 dari surat Al-Bayyinah tersebut, orang kafir dan orang musyrik yang mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam, kekal dalam neraka. Mereka di dalam neraka, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah paling murka, paling tidak suka disekutukan. Kalau dosa-dosa yang lainnya mungkin seseorang masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi demikianlah terkadang manusia. Di satu sisi dia meyakini Allah memberi rezeki, yang mengatur rezeki, tapi di sisi lain dia meminta kepada selain Allah. Di satu sisi dia meyakini bahwa yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki alam semesta adalah Allah, tapi di sisi lain dia meyakini juga ternyata pantai selatan yang mengatur Nyi Roro Kidul. Maka hal-hal yang seperti ini sekali lagi hendaknya dijauhi agar amal ibadah kita tidak dihapuskan oleh Allah, dan mudah-mudahan juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Silakan mungkin kalau ada yang ingin dipertanyakan kami persilakan. Kami akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempercayai suatu benda, katakanlah cincin pakai, itu apakah salah satu syirik? Ya. Bahasa kita ringkasnya jimat, dan ini memang sudah ya. Terima kasih atas pertanyaannya.
Dan ini memang sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun, kata Rasulullah SAW.